Dalam video yang berjudul Pelangi-Pelangi Protestantisme, Pamit Nenuk bertanya, Patrice Allegro menjawab, saya terkaget-kaget. Bagaimana Patrice Allegro yang katanya hanya membacakan tentang keputusan-keputusan atau doktrin-doktrin Katolik itu, kemudian mencoba menyerang Protestantisme. Dan kemudian dia katakan juga bahwa dia hanya membaca doktrin-doktrin Katolik, dogma-dogma Katolik. Apakah sekelas Patrice Allegro tidak tahu membaca itu menafsir? Dan kalau membaca itu menafsir, maka kan ada faktor-faktor yang terkait dengan penafsiran. Dan mestinya juga itu diutarakan. Saya sebenarnya tidak ingin menjawab Patrice Allegro, karena dia dengan jujur mengatakan kemampuannya hanya membuat asumsi-asumsi saja. Dan saya paham ketika menjelaskan itu, dia tidak mampu melakukan penelitian. Dia juga tidak tahu bagaimana prosedur dari sebuah penelitian ya, yang membedakan antara penelitian teologi dan penelitian sains. Akibatnya adalah dia hanya membuat persepsi. Dan kemudian pantas saja video-videonya membuat onar. Kenapa membuat onar? Dia membuat persepsi, dia membuat framing. Contohnya apa? Dia katakan Protestan itu menolak otoritas. Otoritas siapa? Otoritas Yesus. Siapa yang beritahu Katolik punya otoritas Yesus? Bisa tidak membuktikannya? Kan tidak bisa membuktikannya. Yesus saja belum datang kembali. Yang ada adalah klaim bahwa gereja Katolik itu memegang otoritas Yesus. Kemudian juga persoalan kepausan dengan Petrus. Kan Protestantisme sudah menjelaskan. Saya juga sudah menjelaskan dalam video-video saya. Kalau Petrus dikatakan itu tugas gembalanya kemudian digantikan paus, tidak ada buktinya. Dan itu kan terjadi bisa saja rekayasa-rekayasa gereja Katolik. Nah, hanya gereja Katolik yang menggunakan pemerintahan kepausan. Semua gereja juga yang paham, para teolog, pemikir juga tahu bagaimana infalibilitas paus itu bisa diterima. Dan ketika saya mengamati juga pernyataan paus di Indonesia dikubur habis oleh Patrice Allegro. Kemudian paus yang mengatakan ya banyak jalan ke surga, Patrice Allegro tidak. Dia katakan Katolik satu-satunya jalan. Ini juga klaim. Cobalah dia belajar penelitian sedikit gitu ya, mengembangkan pikirannya. Kemudian dikatakan juga Protestan tidak punya otoritas, sehingga ada 6.000 denominasi. Masa dia nggak mengerti otoritas itu apa? Otoritas dari Yesus, itu kan klaim. Kalau otoritas kepakaran kan ada. Contohnya, Katolik katanya memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki hak magisterium. Berarti otoritas magisterium. Apa menunggu otoritas dari Yesus magisterium? Apa buktinya? Kan tidak ada buktinya. Jadi yang namanya otoritas itu apa? Ya. Apa hanya sekadar otoritas itu dari Yesus langsung? Yesus berbicara, baru kita punya otoritas. Gimana caranya? Saya juga sudah menjelaskan, kanon Alkitab itu. Kenapa Alkitab Protestan beda dengan Alkitab Katolik? Kan sudah dijelaskan, kanon itu alat ukur. Apa yang menjadi alat ukur? Kitab-kitab itu disebut adalah firman Tuhan, ya, atau dikatakan firman Tuhan oleh gereja, bukan gereja yang menentukan. Tapi karena kitab-kitab itu lolos dari alat ukur. Jadi siapa yang menentukan? Kitab-kitab itu sendiri yang menentukan bahwa dia adalah firman Allah. Jadi bagaimana menafsirkan Alkitab? Yang Alkitab adalah sederhana. Di dalam ayat-ayat yang tidak jelas itu, kemudian dicari penjelasan dari ayat lain yang jelas. Itu maksudnya Alkitab menafsirkan Alkitab. Karena kebenaran adalah dirinya Allah. Diri Allah tidak bertentangan. Nah kemudian kalau kacamata Katolik
menjadi baca sempurna untuk baca Alkitab, itu artinya doktrin tradisi Katolik di atas Alkitab. Dan ini kan berbahaya sekali kalau dogma Katolik, doktrin Katolik di atas Alkitab, ya wajar indoktrinasi. Ya tidak ada lagi kemampuan berpikir, menganalisis. Maka itu setiap yang berbeda, ya disebut bidat, dikeluarkan. Kan itu. Seperti itu. Kenapa? Ya karena takut. Takut tergoncangkan. Karena tidak ada yang namanya terbatas itu menjadi ya, sempurna. Takut kepemimpinannya digoncangkan. Dan inilah yang terjadi di dalam pemerintahan Katolik ya. Walaupun dia bukan berarti saya mengatakan seluruhnya Katolik demikian, tapi saya menanggapi pandangan Pater Allegro. Jadi dikatakan, oh, Protestantisme itu tidak ada dasarnya. Ada dasarnya, sangat ada dasarnya. Tadi saya katakan yang pertama, kalau dasar penafsiran teologi Kristen, Protestan adalah Alkitab penafsirkan Alkitab. Alkitab itu cukup tentang keselamatan. Ya benar, bukan segala-galanya, seperti kata Pater Allegro. Seperti itu. Kemudian juga apalagi pembuktiannya. Kemudian juga kalau di Protestan kan jelas ada integrasi teologi ya dengan bidang-bidang yang lain. Kalau menurut saya Pater Allegro perlu belajar banyak pengetahuan, perlu belajar penelitian juga. Ini apa bahayanya ya? Penafsiran seperti itu. Penafsiran seperti itu kan keragaman ya memang terjadi kan nanti ada proses. Ya, kenapa di Katolik tidak ada? Ini Katolik jemaat tidak menafsir, yang gak ada keragaman. Yang punya hak mengajar cuma sedikit. Ya, keragamannya sedikit. Kalau di Katolik jemaat dan romonya berbeda haknya. Berarti romonya punya hak misalnya punya hak penafsir hanya 100 orang. Jemaatnya 10.000 misalnya. Ya keragamannya hanya di 100 orang. Tapi kalau Protestan banyak. Kemudian keragamannya adalah itu tergantung dari kepakaran-kepakaran. Yang kedua adalah karena jemaat itu adalah proses belajar. Jadi ketika jemaat itu membaca Alkitab, tentu dia menafsir Alkitab. Tapi kan deduktif. Dia pakai kacamata, ya kepakaran. Nah, kemudian pakai kacamata. Kalau Katolik mengatakan pakai kacamata kalau Katolik. Kalau nggak pakai kacamata Katolik, lensanya buram. Itu kelas awal membaca Alkitab. Ya, jadi memang di Katolik tidak ada kesempatan untuk terus mendalami itu kalau dia bukan magisterium. Tapi di Protestan itu kelas awal. Siapa sih yang menolak bahwa ketika orang membaca Alkitab, merenungkan, dia bisa menjadikan Alkitab itu pedoman. Itulah sebabnya Protestan menerjemahkan. Katolik kan pada awalnya juga tidak setuju penerjemahan Alkitab. Karena dianggap yang bisa membaca Alkitab, karena membaca penafsir, ada pakar-pakar magisterium itu. Tapi setelah kemudian Alkitab itu diterjemahkan, dibaca, ada banyak orang. Apalagi kemudian, coba bayangkan dalam zaman transdisiplin sekarang. Kalau Alkitab itu hanya dibaca, ditafsirkan oleh orang-orang yang tahu teologi, saya nggak bisa bayangkan gimana penafsirannya. Karena kan sekarang transdisiplin. Jadi yang saya lihat juga ketika Pater Allegro menjelaskan itu tentang apa denominasi kacau itu, karena dia nggak mengerti, dia asumsi-asumsi saja. Ya kalau pakai kacamata Katolik satu seragam, kalau tidak beragam-beragam. Ya enggak, tetap aja beragam-beragam Katolik juga. Kan ada realitasnya beragam. Kan saya katakan tadi, mana bisa pengetahuan itu ditransfer. Dia dikonstruksi. Biarpun jemaat Katolik itu tidak punya hak mengajar, ketika diajarkan, dia nggak tiba-tiba langsung mengerti. Indoktrinasi itu bisa masuk, nggak bisa. Ada yang kemudian mendengarkan saja, tanpa pakai akal. Dia nggak ngerti apa-apa. Jadi indoktrinasi itu, maafkan saya, itu penyangkalan terhadap akal budi. Jadi kalau Katolik terus mengatakan harus ada indoktrinasi, itu penyangkalan akal budi, itu bukan pelajaran, bukan pendidikan. Coba belajar baik-baik tentang
pembelajaran atau pendidikan supaya mengerti bedanya apa sih, kenapa kita tidak boleh indoktrinasi. Ya, kenapa tidak boleh indoktrinasi? Karena tadi saya katakan bahwa belajar itu adalah bukan ditransfer, tetapi dikonstruksi. Jadi walaupun Patrice Lego pikir, wah berhasil mengindoktrinasi, enggak. Umat Katolik itu tidak punya pemahaman seperti Patrice Lego, pasti beragam, warna-warni. Tidak ada pengetahuan itu, indoktrinasi itu tiba-tiba diterima oleh Katolik seperti yang Patrice Lego. Enggak. Jadi ya itu kesalahpahaman dalam proses belajar pendidikan. Kalau saya sarankan, ya belajarlah Patrice Lego dengan baik-baik. Ya, supaya jangan terus-terus menyerang Protestan. Padahal pemahamannya kurang. Pemahaman Patrice Lego itu sangat minim sekali saya lihat. Dan sudah jujur sebenarnya, ia tuh hanya tahu tentang penelitian-penelitian yang dari asumsi filsafat begitu ya. Karena katanya sih orang Katolik memang di dalam filsafat itu seperti itu. Tapi dia nggak belajar penelitian sehingga data-datanya nggak jelas tentang Protestan. Saya lihat seperti itu. Jadi gimana ya, Patrice Allegro ini kan kasihan juga nih saya lihat ya. Kalau yang mendengarkan Patrice Allegro ada pakar-pakar penelitian, pengajian seperti saya, ya mereka tersenyum. Ya. Jadi yang dibuat oleh Patrice Allegro ini persepsi-persepsi saja. Persepsi-persepsi saja. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat orang menjadi cerdas. Ya kalau orang mendengarkan Patrice Allegro kan nggak ada kata untuk dia berpikir, nggak ada. Ketika dia buat klaim, langsung aja dia buat tuduhan. Hasil penelitian yang dari mana kita nggak tahu. Ya. Seperti itu. Jadi, ya, menurut saya tuduhan-tuduhan Patrice Allegro ini mesti dibenahi lah. Ya, kalau orang-orang Protestan marah dengan Patrice Allegro ya wajar-wajar saja. Ya, dia bilang saya hanya saya bacakan saja tentang sejarah Protestantisme, marah-marah juga teman-teman Katolik. Kayak kata, jangan bicara tentang Katolik. Nggak, saya nggak baca Katolik, saya baca sejarah. Jadi ya ini memang kesalahpahaman mungkin ya, memang ya saya percayalah banyak teolog-teolog sekarang tuh termasuk ya di Katolik nggak banyak belajar perkembangan ilmu. Maafkan saya nih, saya lihat ya. Ya karena memang komunitasnya hanya di Katolik, mungkin nggak bisa bergerak lebih luas begitu ya. Di gereja itu aja. Tugasnya di situ aja ya. Jadi tidak melihat dunia lebih luas. Jadi Protestantisme itu bukan salah kaprah, bukan sembarangan. Itu ada kajian ilmu. Jadi kalau Patrice Allegro belajar penelitian teologi, ya penelitian empiris, itu semua ada prosedurnya. Apa yang diuji? Bisa. Jadi kalau Protestan itu semua orang baca Alkitab. Mereka baca Alkitab itu deduktif. Jadi ketika mereka baca deduktif, di gereja kan mereka membaca teologi gereja. Itu namanya dogma gereja. Kalau saya katakan saya ini teolog akademik yang terus berusaha untuk memikirkan pengembangan sintesis untuk kemajuan pengembangan doktrin dogma gereja Protestan. Itu namanya teolog akademik. Di Katolik tidak ada. Karena semua dibungkam. Sorry, maafkan ini Katolik semua. Nggak bisa, karena nggak ada kebebasan. Kata-katanya harus ada otoritas. Kepausan menetapkan. Nah, apakah di Protestan tidak ada otoritas? Ada dong. Otoritasnya ya tadi, keilmuan tadi. Semua ilmu teologi, ilmu apa, itu ada. Kepakarannya ada. Nah, kemudian kalau ada, ya beberapa orang ataupun oknum yang merasa kemudian ketika membaca Alkitab, punya pengalaman, dia merasa, dia menjadi ahli. Itu kan sebuah proses belajar. Ya nggak bisa digeneralisasi. Di mana-mana ada, di Katolik juga ada, bukan hanya di Protestan. Di seluruh dunia juga ada, orang belajar ilmu juga begitu. Waktu saya belajar penelitian, ada banyak orang yang merasa menjadi ahli penelitian. Ya. Jadi kalau jemaat-jemaat itu adalah deduktif. Ya. Jadi jemaat Protestan itu, dia tuh nggak sembarangan. Jadi ketika mereka mendengarkan di gereja, kan berarti gereja itu menjelaskan dogma gerejanya. Cobalah datanglah, Patrice Allegro berkunjunglah ke gereja-gereja Protestan gitu ya, supaya tahu juga nanti bagaimana hubungan dogma Protestan itu dengan kemudian membaca Alkitab. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita langsung tahu pembacaan Alkitabnya berhubungan dengan dogma-dogma ini. Tapi bedanya Katolik dengan Protestan, di Protestan itu
selalu terbuka untuk pemikiran-pemikiran yang maju, penerapan-penerapan yang baru. Dan saat ini menurut saya ya di Protestan itu sangat maju sekali. Hanya saja memang Protestan tidak suka untuk menyerang Katolik pada umumnya. Kenapa? Karena kita menghargai Katolik, perbedaan itu biasa gitu. Jadi bukannya tidak tahu ada perbedaan itu. Bahkan setelah Vatikan II kan Protestan kan tidak ada niat untuk mengusung kesatuan gereja. Karena klaim-klaim Katolik yang menurut yang sudah sangat eksklusif. Ya tapi karena itu klaim-klaim Katolik eksklusif ya silakan saja. Tapi kalau kemudian dipaksakan ya nggak bisa begitu. Tapi kan sekarang di dalam medsos ini kan Patrice Allegro mempromosikan seperti itu. Dan wajar dong kalau Protestan mempromosikan juga, saya juga mempromosikan, kan nggak ada salahnya. Kita beda. Ya, jadi karena Patrice Allegro mencecar terus Protestan, ya saya jelaskan. Dan yang perlu saya ingatkan juga ya, Patrice Allegro tolong belajarlah baik-baik penelitian. Bagaimana membaca Alkitab itu secara deduktif, secara induktif, dan kemudian juga memeriksa deduktif dan induktif. Nah, di situ ada otoritasnya. Nah, para pakar itu yang bisa mengingatkan. Saya sebagai seorang pakar di bidang penelitian, dan saya tahu prosedur penelitian. Dan kemudian ada otoritasnya diberikan. Makanya ada kebebasan akademik itu. Jadi otoritasnya kepakaran keilmuan. Itu biasa di mana-mana. Tapi bedanya, karena kepakaran keilmuan itu bisa diuji. Nah bedanya kalau Katolik itu otoritasnya katanya dari Yesus. Ujinya bagaimana? Ini persoalannya, karena semua Patrice Allegro mengatakan dari Yesus. Kacamata Katolik itu apa? Ya. Kacamatanya tidak pernah berubah, justru yang saya lihat kacamata Katolik itu makin buram. Kalau kacamata Protestan kan selalu dibersihkan. Karena kacamata Protestan selalu dibersihkan, selalu saja ada yang melihat lebih dalam untuk menerangi mereka-mereka yang sudah mulai buram. Kalau saya sarankan tolong dipikirkan itu. Kalau tradisi dipelihara terus, apalagi perawatannya kurang bagus, ya kacamata Katolik buram dong. Tapi kalau Protestan kan terus dikaji, dibersihkan ya. Dia akan lebih terang. Kacamata saya ini kalau tidak dibersihkan, buram. Tapi kalau saya bersihkan, ya menjadi terang terus. Dan kalau ada alat pembersih yang lebih bagus, bisa lebih terang nih. Jadi begitu ya, Patrice Allegro, saya menyarankan Anda belajarlah Romo Patrice, belajar banyak tentang penelitian. Anda jangan menghantam saja. Ya. Jadi sekali lagi, kalau orang yang baca Alkitab langsung itu, dia pakai deduktif, Romo Patrice. Artinya, ketika dia berada di gereja, kemudian dia mendengarkan doktrin-doktrin gereja, dia periksa di Alkitabnya. Ya, benar tidak? Memang kemudian dia mungkin cerita. Ya namanya juga banyak orang baru belajar cerita. Ada keragaman. Tapi kan tetap saja bisa diarahkan. Seperti itu. Dan kemudian kalau dia sudah mulai mendalam, karena Protestan kan banyak, dia kemudian digali induktif. Nah saya sebagai pakar menjelaskan bahaya-bahayanya segala macam. Apakah saya berotoritas? Siapa bilang saya tidak berotoritas? Kalau saya tidak berotoritas kan saya tidak menjadi dosen juga. Ya. Kan itu ada prosedurnya menjadi dosennya. Apa terus saya dapat otoritas dari Yesus begitu? Ya, klaimnya bagaimana? Nah, maksudnya buktinya bagaimana? Itu kan klaim. Jadi Romo Patrice Allegro ini klaim-klaim terus ya. Seperti Petrus ya, maafkan gitu ya. Petrus, aku mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Gitu. Aku akan menyerahkan nyawaku. Nah itu kan Petrus kan. Kemudian begitu penyaliban Yesus, dia katakan tidak kenal Yesus. Ya, kemudian ya dia diterima kembali. Ya menurut saya ya Patrice Allegro yang terus memaki-maki Protestan, ya mengatakan paling Katolik ya. Paling Katolik itu apa saya nggak tahu. Sampai Yesus juga Katolik. Ya. Jadi Yesus aja diberi nama loh sama Patrice Allegro. Yesus tuh Katolik katanya. Jadi itu kan klaim jelas. Tapi memang saya paham, beliau tidak paham apa dia membuat klaim. Jadi dia sebenarnya klaimnya dia itu seperti berotoritas gitu kan. Ya memang semua klaim berotoritas. Tapi berotoritas untuk yang mau dengar Patrice Allegro.
Tapi kalau saya yang tidak beriman ya nggak mungkin tertarik. Dia katakan Yesus itu Katolik, kacamata Katolik. Saya nggak tertarik dengan kata-kata itu. Dan katanya kacamata Protestan buram. Menurut saya kacamata Katolik yang perhati itu buram loh. Terus terang maafkan saya, karena tidak ada kajian-kajian. Makin satu orang berpengaruh, yang lainnya akan sulit. Berbeda dengan banyak pikiran. Nah ini mesti hati-hati. Ya, usulkan saya seperti itu ya. Bukan saya mengatakan Katolik tidak masuk surga, bukan. Maksud saya ini dalam konteks perumusan pembentukan doktrin. Ya saya tetap menerima Katolik dalam keberagaman, keberbedaan. Tapi ya saya nggak pernah melihat Katolik itu segala-galanya. Bagaimana saya bisa melihat segala-galanya? Infalibilitas Paus saja saya nggak terima, gitu kan? Karena bagi saya nggak masuk di akal. Protestantisme itu nggak masuk di akal. Ada doktrin, dogma yang sempurna, nggak masuk di akal. Ya mungkin ya untuk orang-orang zaman dulu bisa lah ya. Tapi zaman sekarang, mungkin anak-anak muda juga sudah nggak mau terima lagi kata-kata seperti itu. Nah itu namanya indoktrinasi. Indoktrinasi berarti tidak ada kebebasan berpikir. Nah kalau tidak ada kebebasan berpikir, ya mereka tidak akan menerima Katolik dengan sadar. Mereka hanya menerima Katolik ikut-ikut saja gitu. Ya memang mereka tidak punya hak untuk bisa ya tadi mengajar seperti itu. Tapi herannya umat Katolik yang mendengarkan Pater Allegro itu banyak mengajak berdebat dengan saya. Walaupun saya tidak terlalu tertarik ya. Katakan bagi saya agama tidak perlu diperdebatkan. Disaksikan saja, dijelaskan. Hari ini pun saya menjelaskan. Tidak perlu memperdebatkan. Lagi pula kalau saya perdebatkan juga beda ilmu saya dengan Romo Patris. Kalau saya lihat dari penjelasan saja, saya sudah tahu bahwa Pater Allegro itu tidak paham tentang penelitian induktif. Kemudian membedakan antara penelitian teologi dan penelitian sains, dia tidak tahu. Jadi untuk siapa saya berdebat? Ya nggak cocok lah ya, kepakarannya beda ya. Tapi saya aja menangkapi saja sebagai masukan-masukan. Kiranya ya Romo Pater Allegro bisa mendengarkan juga suara Protestannya. Sehingga dengan demikian juga bisa memperbaiki diri. Mungkin karena mendengar pandangan-pandangan Pater Allegro banyak Protestan menjadi geram. Saya sih nggak geram. Cuman ya saya berusaha untuk menjelaskan aja karena kasihan juga gitu. Itu membuat orang bingung, masyarakat bingung. Ya. Sehingga ada teman-teman di chat saya, Pak sudahlah jangan debat agama. Nggak berdebat saya. Cuma itu kan informasi yang salah. Kalau informasi yang salah kan saya klarifikasi. Kalau Pater Allegro mau terima silakan. Nggak mau terima juga nggak apa-apa. Dan nanti yang menjadi saksinya penilaiannya adalah ya pendengar medsos ini, penonton medsos ini. Dan itu tugas saya sudah cukup selesai. Sebagai seorang yang punya kepakaran di bidang itu. Kiranya sekali lagi dia orang Pater Allegro bisa sedikitlah memiliki argumentasi yang memadai, ilmiah lah. Jadi kalau dari sudut akademik, maafkan saya. Kalau dulu Pater Allegro menyerang yang tidak akademik, saya harus mengatakan penjelasan Pater Allegro tidak memiliki landasan akademik. Kalau tidak percaya, silakan. Perhatikan klaim Pater Allegro. Ketika dia mengatakan Protestan itu banyak denominasi. Kacau. Nah, sudah langsung. Dari klaim ke klaim. Tidak ada data-data yang dikumpulkan. Tidak ada perbandingan dengan kepakaran Protestan. Tidak ada penelitian-penelitian dari Protestan. Nah, saya menjelaskan itu. Jadi kalau dia katakan tadi kan, dia katakan, oh, Protestan menafsir segala macam. Jadi kacau. Kacaunya di mana? Karena selalu ada bagian-bagian pakar yang menjelaskan. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau memang nanti ingin membahas, ya silakan. Ya, contohlah kalau bisa kalau membahas video-video saya sedikit akademis, Romo Patris ya, supaya saya bisa menjawabnya. Kalau tidak akademis, kalau hanya tuduhan-tuduhan, sebenarnya saya agak males juga menjawabnya gitu. Karena saya tidak tertarik dengan tuduhan-tuduhan. Bagi saya ya agama harusnya disaksikan dengan damai. Ya. Gak perlu mengatakan dia paling sempurna, gak perlu lah. Tapi kalau masih mau mengatakan itu ya di negara demokrasi seperti ini ya nggak perlu lagi dikatakan seperti itu. Contohlah Paus ya, Paus Fransiskus. Belajarlah dari Paus Fransiskus. Ya, jangan
menguburkan semangat perdamaian ya, penghargaannya keberbedaan dari Paus Fransiskus, ya nggak tahu apa motivasinya Pak Selebgram. Demikian juga apa namanya Romo yang berdiskusi dengan Pak Selebgram. Terima kasih.